Baik, kali ini kita akan mencoba untuk cara mendirikan alat. Jadi ini adalah tripod, yang mana di sini ada kaki 3. Kemudian ini ada meja untuk tempat berdirinya alat. Jadi pertama-tama kita atur kita posisikan kira-kira sedada, jadi nanti pada saat alat berdiri, alat tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Nah, pertama-tama tripod ini dibuat sedemikian rupa, meja ini sedatar mungkin. Kemudian titik ini ya, sebuah patok ini, kalau di lapangan jadi sebuah titik, itu dikira-kira di tengah ini bisa pas di tengah, kelihatan dari kira-kira di tengah. Nah, untuk memastikan kita bisa dengan bantuan ini adalah sebuah unting-unting. Nah, berarti kalau ini kira-kira sudah di tengah. Kalau sudah, ini sebagai alat bantu. Kemudian alat ditempatkan di meja tripod, kemudian di skrup. Nah, alat ini sebelum digunakan wajib harus diatur terlebih dahulu supaya ini sumbu 1 itu persis vertikal di atas patok. Jadi sumbu 1 adalah poros dari piringan horizontal. Jadi di dalam ini ada piringan horizontal. Kemudian di sini ada poros sumbu kedua. Jadi sebelum diatur, ini saya jelaskan untuk kelengkapan. Berarti ini di sini ada suatu pengancing. Jadi kalau ini dikunci, ini penggerak horizontal tidak bergerak. Kemudian ada penggerak halus, jadi untuk menempatkan target ini yang horizontal. Kemudian yang vertikal juga ada untuk mengunci. Kemudian ada penggerak halus juga untuk menempatkan posisi target. Nah, sedangkan di bawah ini ada 3 skrup, 1, 2, 3. Ini untuk mengatur keseimbangan dari alat ini. Ini ada di sini ada lembu, mata lembu. Kemudian di sini ada mata lembu juga. Kalau di sini namanya nivo tabung, di sini nivo kotak. Di sini juga ada. Kalau ini sudah seimbang semua, kemudian posisi patok persis di atas
center dari sumbu satu, berarti itu sudah bisa dipakai. Jadi setiap kali akan melakukan pengukuran, ini syarat untuk mengatur alat itu harus dilakukan. Setiap akan mendirikan alat sebelum dipakai harus diatur. Nah, cara mengaturnya kita lihat tadi sudah dibantu dengan gunting-gunting, kemudian dicek lagi. Di sini ada okuler untuk melihat secara optis apakah titik persis sudah vertikal. Nah, kalau sudah masuk di target, kemudian mata lembu ini harus diseimbangkan. Nah, cara menyeimbangkan ini bisa dilakukan dengan mengatur ketiga kaki ini. Jadi jangan diatur pakai skrup ini. Kalau dipakai skrup ini, maka ini akan larinya akan terlalu banyak. Untuk menghindari hal itu, maka mengaturnya dengan pelan-pelan dengan tiga kaki tersebut. Nah, kalau mata lembu ini sudah betul-betul seimbang, maka si meja ini otomatis juga horizontal. Nah, sekarang tinggal mengatur nivo yang ada di sini. Nah, ini untuk mengaturnya, ini disejajarkan dengan dua skrup ini. Sejajar, kemudian diputar berlawanan arah supaya seimbang. Nah, di sini ini gelembungnya sudah seimbang, kemudian diputar 90 derajat. 90 derajat, kemudian dilihat lagi apakah ini masih seimbang. Kalau belum seimbang, maka diputar salah satu saja di skrupnya. Oke, ini sudah seimbang. Kalau sudah seimbang, maka diputar ke segala arah. Kalau posisinya masih seimbang, berarti alat ini sudah siap dipakai. Baik, kali ini kita akan membuat suatu pengukuran untuk keperluan peta. Jadi pertama kali kita harus membuat suatu kerangka. Jadi pada sesi ini kita akan mengambil data lapangan pertama dengan cara membuat kerangka peta, yaitu kerangka horizontal berupa poligon tertutup. Nah, di lapangan biasanya titik ini ditandai dengan sebuah patok. Ini adalah tanda titik di lapangan. Selama proses pengukuran, patok ini tidak boleh diganggu. Nah, untuk pelaksanaannya ini meliputi pertama adalah mengukur sudut horizontal, kemudian jarak dan beda tinggi. Nah, untuk proses pelaksanaannya nanti bisa kita peragakan. Oke, jadi untuk proses pengukuran sudut, yaitu pertama teropong ini diarahkan ke target, ke patok target di sana, ujung sana. Kemudian di sini ada layar. Di sini ada bacaan piringan horizontal. Jadi arahkan ke target, seolah-olah. Nah, udah sip sesuai target.
kemudian dibaca, ditulis di sini. Seandainya ini adalah titik A, ini target ke sana adalah titik B. Nah, ini dalam posisi biasa. Ini baru satu sisi. Setelah dibaca, kemudian alat diarahkan ke titik C. Titik C setelah tepat, kemudian dibaca lagi. Ini adalah posisi biasa. Nah, setelah diperoleh dua bacaan, sudut horizontal itu adalah selisih antara dua bacaan piringan horizontal. Nah, ini dari posisi kondisi biasa itu diperoleh satu sudut. Nah, kemudian sekarang untuk mendapatkan bacaan luar biasa, teropong diputar. Putar, kemudian diarahkan ke C. Kemudian ada skrup untuk mematikan gerakan, kemudian diarahkan ke titik yang bersangkutan, yang diarah dengan menggunakan gerak halus. Oke, setelah tepat dibaca lagi. Setelah dicatat, kemudian diarahkan lagi ke titik B. Titik B sama seperti tadi, diarahkan ke target. Setelah tepat, kemudian baca lagi piringan horizontal. Nah, dengan bacaan biasa luar biasa kita dapat memperoleh sudut horizontal. Ini sudut horizontal dari satu titik poligon, dari titik A ke titik B ke titik C. Nah, setelah ini diperoleh sudut, kemudian ini kita pindah ke titik berikutnya, ke B. Di B dilakukan dengan cara yang sama sehingga didapatkan sudut horizontal di titik B. Itu seterusnya hingga sampai ke semua titik kerangka peta. Nah, dari satu rangkaian tersebut itu diperoleh data sudut horizontal. Nah, sedangkan untuk mengukur jarak ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada kesempatan ini dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan cara metode optis, yaitu dengan menggunakan teodolit. Caranya teropong diarahkan ke target ke B. Target ke B itu ada semacam rambu ukur, kemudian dibaca di teropong. Di teropong itu ada benang silang, yang mana benang silang ini ada bacaan benang silang atas, benang tengah, benang bawah. Nah, dibaca benang tengah, benang atas, benang tengah, benang bawah, kemudian dicatat. Kemudian di sini ada bacaan vertikalnya, sudut vertikal. Nah, di sini bisa dibaca ada kode V, berarti ini bacaan vertikal. Nah, berarti itu dengan data-data sudut vertikal, kemudian bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, itu nanti akan bisa diperoleh jarak dan beda tinggi antara titik pengamat yang diamat dengan titik stasiun. Nanti akan diperoleh beda tinggi dan jarak. Begitu seterusnya dengan titik-titik yang lain. Maka dengan diperolehnya jarak beda tinggi, maka kerangka peta tersebut datanya sudah diperoleh, yaitu data sudut horizontal, jarak, dan beda tinggi. Saya rasa itu saja.
proses pengukuran kerangka peta. Jadi intinya dalam kerangka peta ini adalah membuat memperbanyak titik-titik tetap di lapangan dengan mengambil data sudut, jarak, dan arah.